Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ajis Maksum Empom, selaku dosen pengampu transformasi digital dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai pemanfaatan teknologi artificial intelligence pada ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marsha Bella Puspita Rizky. Nama saya Fajar Raihan Hanafi. Nama saya Hadid Kurnia Fadila. Baik, langsung aja ke next slide awal. Untuk latar belakangnya, transformasi digital mendorong kampus di Indonesia mengadopsi LMS, aplikasi kolaborasi, dan sistem cloud. Nah, AI seperti ChatGPT ini dapat membantu memahami materi, menyusun tulisan, memberi ide, dan melakukan proofreading sehingga mengurangi beban belajar. Karena itu, penggunaan AI perlu diatur secara etis dan terarah agar benar-benar mendukung efektivitas pembelajaran dan sejalan dengan transformasi digital pendidikan tinggi. Analisis situasi dan kebutuhan transformasi digital di perguruan tinggi terus berkembang melalui penggunaan LMS, aplikasi kolaborasi, dan sistem akademik berbasis cloud. Meski begitu, mahasiswa masih menghadapi kesulitan memahami materi, manajemen waktu, serta tingginya beban tugas. AI seperti ChatGPT ini dapat membantu menjelaskan materi, menyusun ide, dan memberi umpan balik eh, dengan perencanaan yang tepat dan sesuai etika akademik, AI berpotensi meningkatkan produktivitas dan efektivitas belajar mahasiswa. Nah, selanjutnya ada tujuan dan indikator keberhasilan. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuannya itu untuk mengusulkan penerapan teknologi artificial intelligence, khususnya pada ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan khusus. Nah, ini membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dengan lebih efisien, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun kerangka tugas dan karya ilmiah, mengoptimalkan proses pencarian informasi akademik melalui AI secara terstruktur, dan mendorong literasi digital mahasiswa sejalan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi waktu untuk pengerjaan tugasnya, dan mahasiswa mampu menggunakan AI dengan benar sesuai etika akademik. Lalu meningkatkan kualitas penulisan akademiknya, dan adanya peningkatan jumlah institusi pendidikan yang mengadopsi teknologi pendidikan, teknologi AI sebagai bagian dari fasilitas pembelajaran atau melalui pedoman resmi. Next. Selanjutnya ada deskripsi solusi teknologi informasi. Yang pertama ada pemahaman materi akademik. ChatGPT dapat membantu melakukan penjelasan ulang materi kuliah dengan format bahasa yang lebih mudah dipahami atau menyajikan ringkasan topik. Selanjutnya penyusunan kerangka dan penulisan akademik. Nah, ini platform ini dapat memberikan bantuan dalam pembuatan outline, pengembangan argumen, serta pengecekan konsistensi alur tulisan. Selanjutnya, bimbingan riset dasar. Nah, ini ChatGPT dapat membantu mahasiswa mencari ide atau topik penelitian awal serta memberikan penjelasan metodologi riset secara umum. Dan proofreading serta pemeriksaan tata bahasanya ini mahasiswa dapat memanfaatkan fitur koreksi bahasa untuk meningkatkan kualitas tulisan agar lebih formal. Next. Nah, di sini ada penguatan etika akademik. Yang pertama itu ada AI sebagai copilot, bukan sebagai ghostwriter. Jadi AI itu hanya berfungsi sebagai alat bantu atau brainstorming, koreksi bahasa, dan pemetaan ide. Proses berpikir, analisis, dan sintesis data itu harus tetap dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua adalah klarifikasi dan verifikasi. Setiap informasi atau data yang disajikan oleh AI atau
Data yang disajikan oleh AI itu wajib diverifikasi ulang oleh mahasiswa. Gunanya untuk melalui agar sumber akademik seperti primer, seperti jurnal, buku tulis, atau data penelitian tetap terverifikasi. Lalu yang ketiga ada wajib mencantumkan penggunaan AI. Mahasiswa harus transparan dan mencantumkan penggunaan AI di bagian metodologi atau catatan kaki jika AI digunakan secara signifikan dalam proses penulisan. Lalu yang terakhir ada tugas akhir dan penentuan nilai. Dosen harus tetap berhak menguji pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dihasilkan AI, dan produk akhir yang diserahkan harus merupakan karya orisinil mahasiswa. Nah, tantangan implementasi AI di perguruan tinggi. Yang pertama ada resiko plagiasi dan kecurangan. Nah, peningkatan potensi plagiasi jika AI digunakan sebagai ghostwriter. Lalu ada kesenjangan literasi digital. Tidak semua mahasiswa dan dosen memiliki pemahaman yang sama tentang cara menggunakan AI secara efektif dan etis. Lalu, kebijakan kampus yang belum matang. Nah, banyak perguruan tinggi yang belum memiliki regulasi yang jelas dan terarah terkait pemanfaatan AI. Lalu ada ketergantungan atau over reliance. Mahasiswa beresiko kehilangan kemampuan berpikir kritis dan analitis jika terlalu bergantung pada AI. Strategi mengatasi tantangan. Yang pertama ada pendidikan literasi AI. Integrasi modul pelatihan AI untuk dosen dan mahasiswa, seperti cara kerja, batasan, dan etika. Lalu ada revisi desain tugas. Dosen harus merancang tugas yang membutuhkan analisis mendalam, kreativitas, dan refleksi diri yang sulit dilakukan sepenuhnya oleh AI. Lalu ada pengembangan kebijakan yang jelas. Kampus harus segera merumuskan pedoman etika penggunaan AI yang terarah dan mendukung efektivitas pembelajaran. Lalu ada penguatan soft skill. Itu dilakukan agar tetap menekankan kemampuan berpikir mahasiswa yang kritis, problem solving, dan komunikasi lisan yang tidak dapat digantikan AI. Lalu selanjutnya, peran dosen di era transformasi digital dan AI. Yang pertama, ada fasilitator mahasiswa. Bergeser dari penyampaian materi saja, dosen juga harus menjadi fasilitator yang memandu mahasiswa dalam memverifikasi informasi dari AI. Lalu ada perancang tugas kreatif. Dosen juga harus menciptakan tugas yang berorientasi pada sintesis, evaluasi, dan penciptaan kognitif yang tinggi. Lalu ada penguatan integritas akademik. Itu gunanya untuk menanamkan kesadaran etika dan integritas akademik dalam setiap penggunaan AI. Lalu mengadopsi teknologi. Dosen harus menguasai teknologi AI untuk dapat mengajar dan mengawasi penggunanya dengan efektif. Lalu transformasi digital sebagai fondasi pemanfaatan AI. Yang pertama ada pemanfaatan LMS atau Learning Management System. Em, ini tuh gunanya untuk memastikan integrasi alat AI yang etis di platform belajar mahasiswa. Lalu ada aplikasi kolaborasi dan cloud. AI seperti contohnya itu ChatGPT itu memanfaatkan infrastruktur seperti cloud dan kolaborasi dengan sistem yang lain. Nah, transformasi digital ini juga menyediakan ekosistem pendukung ini. Lalu ada data akademi terpusat. Itu tuh gunanya untuk memungkinkan pengembangan AI lokal oleh kampus untuk tujuan akademik yang spesifik. Nah, konteks yang didapat itu seperti LMS, aplikasi kolaborasi, dan sistem cloud oleh kampus itu merupakan bagian dari transformasi digital yang menjadi basis bagi pemanfaatan AI.
Dan selanjutnya tujuan pemanfaatan AI. Tujuan umum ini meningkatkan produktivitas dan efektivitas belajar mahasiswa melalui AI. Dan tujuan khusus ini untuk memberikan panduan etis bagi mahasiswa dalam menggunakan AI, mengoptimalkan pemanfaatan AI untuk membantu pemahaman materi dan keakuratan penulisan, lalu mendorong kampus merumuskan kebijakan akademik yang mendukung pemanfaatan AI yang terarah. Selanjutnya, hasil dan dampak pemanfaatan AI. Yang pertama yaitu untuk peningkatan efisiensi, di mana mahasiswa dapat mengalokasikan waktu yang tadinya untuk proofreading ke pemahaman konsep inti. Yang kedua yaitu ada kemandirian belajar, di mana mahasiswa lebih mandiri dalam mencari pemahaman materi dan ide awal. Yang ketiga yaitu ada kualitas tulisan, yang dimana peningkatan kualitas penulisan akademik melalui feedback tata bahasa instan. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa manfaat nyata AI bagi pembelajaran mahasiswa tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga belajar lebih mandiri dan menghasilkan tulisan akademik dengan kualitas lebih baik. Next. Selanjutnya, belajar dengan AI versus tanpa AI. Di mana kalau jika dengan AI, proses merangkum menjadi lebih instan, proofreading cepat, mendapatkan penjelasan konsep secara real time. Dan tanpa AI itu lebih memakan waktu lama, sehingga dapat merangkum, memproofreadingnya manual, dan mencari sumbernya pun terpisah, serta feedback dosen butuh waktu. Jadi dengan menggunakan AI, proses lebih efisien, pemahaman cepat, dan waktu belajar digunakan untuk analisis lebih mendalam. Dengan tanpa AI, yaitu menjadi proses lama, bersumber manual, dan feedback lambat. Next. Selanjutnya, skill yang harus dikuasai mahasiswa di era AI. Yang pertama itu ada prompt engineering, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan memberikan instruksi yang efektif kepada AI untuk mendapatkan output terbaik. Yang kedua yaitu berpikir kritis dan verifikasi, di mana kemampuan untuk menilai, mempertanyakan, dan memverifikasi keakuratan informasi yang diberikan oleh AI. Yang ketiga yaitu kolaborasi manusia antara mesin, di mana kemampuan bekerja secara sinergis dengan AI seperti CO Pilot. Nah, mahasiswa tidak cukup hanya memakai AI, mereka harus menguasai 3 kemampuan inti ini. Yang pertama itu prompt engineering, kedua berpikir kritis, dan yang terakhir kolaborasi manusia dengan mesin. Next. Berikutnya, hal-hal yang harus diwaspadai ketika menggunakan AI. Yang pertama yaitu data sensitif, di mana peringatan untuk tidak memasukkan data pribadi, informasi sensitif institusi, atau materi tugas atau riset ke dalam platform AI publik. Yang kedua yaitu kebijakan penyedia AI, di mana edukasi bahwa data yang dimasukkan dapat digunakan oleh penyedia AI untuk pelatihan model mereka. Yang ketiga, solusi kampus. Ini mendorong kampus untuk mempertimbangkan platform AI internal yang lebih terjamin privasinya, atau mengatur penggunaan AI eksternal secara ketat. Next. Cara membuat prompt agar hasil lebih maksimal. Nah, di sini ada prompt buruknya ya, di mana dengan contoh tuliskan tentang ekonomi digital dan hasilnya pun jawaban lebih umum dan kurang fokus. Di sini ada prompt yang efektif dengan contoh bertindak sebagai pakar ekonomi
buatkan kerangka esai 5 paragraf tentang dampak ekonomi digital terhadap UMKM di Jawa Barat dengan fokus pada tantangan dan solusi logistik, sertakan sumber referensi potensial. Nah, hasilnya pun kerangka lebih terstruktur, fokus, dan relevan. Jadi pesan kuncinya kualitas output AI sangat tergantung pada kualitas prompt yang diberikan oleh mahasiswa. Next. Berikut ini ada beberapa referensi yang kita cantumkan. Next. Nah, di sini ada referensi cara pakai penggunaan ChatGPT dengan baik dan benar agar bisa menghasilkan prompt atau hasil yang lebih efektif. Di sini ada 2 gambar, 2 YouTube yang bisa kalian tonton agar kalian bisa menggunakan ChatGPT dan mendapatkan prompt yang bagus agar hasil lebih maksimal. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan AI seperti ChatGPT memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pembelajaran mahasiswa di Indonesia, terutama dalam memahami materi, menyusun tulisan akademik, dan mengelola waktu secara lebih efisien. Namun, agar manfaat tersebut benar-benar tercapai, penggunaan AI perlu dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan tetap mengutamakan kemampuan berpikir kritis serta kreativitas mahasiswa. Untuk itu kita sarankan agar mahasiswa menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti proses belajar. Dengan demikian, pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga materi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan dan terima kasih juga kepada Bapak Ajis Sumempom selaku dosen pengampu transformasi digital selama 1 semester ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.